Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah sidang salat Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita berada di malam yang ke-29, yang mana kita berada di detik-detik terakhir Ramadan. Dahulu para ulama salaf yang dinukil oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif ketika menukil pendapat Al-Mu'allif Ibnu Al-Qadir. Para ulama salaf terdahulu kanu yad'una Allah sittata ashhurin an yuballighu syahr Ramadan, thumma yad'una Allah sittata ashhurin an yataqabbala minhu. Dahulu para ulama salaf 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa agar ditemukan dengan bulan Ramadan. Mereka berharap bahwasanya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Thumma yad'una Allah sittata ashhurin an yataqabbala minhu. Dan 6 bulan setelahnya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya amalan Ramadan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu para ulama salaf ketika mereka beribadah beramal, mereka khawatir bahwa amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Sesungguhnya amalan yang hanya diterima adalah amal orang-orang yang bertakwa. Betapa banyak para khutbah, para dai yang di atas mimbar mereka mewasiatkan tentang takwa. Sudahkah kita pernah merenung apakah kita termasuk orang-orang yang bertakwa yang diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin, sidang salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami akan sedikit membahas tentang orang-orang yang celaka yang ini sering disampaikan di mimbar-mimbar tarawih, di mimbar-mimbar Ramadan oleh para khutbah. Dan tidak salahnya kami menyampaikan dan mengulang kembali apa yang telah disampaikan oleh para khutbah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di atas mimbar atau di tangga yang pertama Nabi mengatakan amin. Lalu di tangga yang kedua Nabi mengatakan amin. Dan di tangga yang ketiga Nabi pun mengatakan amin. Dan ini salah satu bentuk bahwasannya mimbar, salah satu sunnahnya adalah ada tangganya 3. Di tangga yang pertama Nabi berkata amin. Di tangga yang kedua Nabi berkata amin. Di tangga ketiga Nabi berkata amin. Ketika turun dari mimbar, Nabi SAW ditanya oleh para sahabatnya, gerangan apa yang membuat aku berkata amin? Maka Nabi mengatakan, atani Jibril. Jibril datang kepadaku. Jibril datang kepada Nabi kita Muhammad SAW khusus berdoa dan minta diaminkan oleh Nabi kita yang mulia. Didoakan oleh malaikat yang paling mulia dan diaminkan oleh manusia yang paling mulia. Jadi ini sudah terpenuhi syarat untuk diijabahnya doa. Di tangga yang pertama Nabi SAW berkata amin. Doa malaikat Jibril adalah radima ankum rajulin dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaihi. Celaka dan merugi seseorang. Celaka benar-benar ini orang apabila disebut nama engkau tapi mereka tidak mau bersalawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala dan para sahabatnya bersalawat atas Nabi kita? Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi kalian dan berilah penghormatan yang mulia kepadanya. Jadi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh celaka apabila seseorang disebut nama
Maka Nabi mengatakan amin. Faqultu amin. Lalu ditambah yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berkata amin. Yang kedua, doa malaikat Jibril itu raqima anfun rajulin adraka walidayhi aw ahaduhuma falam yubarrahuma aw falam yudkhilhul jannah. Celaka seseorang yang apabila dia mendapati kedua orang tuanya masih hidup bersama dengan dia atau salah satu di antara keduanya, falam yubarrahuma, akan tetapi tidak bisa berbuat baik kepada keduanya. Falam yudkhilhul jannah, atau dia tidak bisa masuk melalui pintu surga yang terbaik kepada kedua orang tua. Celaka seseorang yang apabila dia mendapati kedua orang tuanya masih hidup, lalu tinggal bersamanya, tapi dia tidak bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan tidak bisa memasukkan dia ke dalam surganya Allah melalui pintu tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-walidu awsatu min abwabil jannah, fa in syi'ta fa'ti dzalikal bab aw ihfadhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tua itu pintu surga yang paling tengah. Kalian bisa menyia-nyiakannya atau kalian bisa menjaganya. Maka kita tinggal pilih, kita mau menyia-nyiakan orang tua kita atau kita mau menjaganya. Oleh karena dahulu para ulama salaf, ketika orang tua mereka meninggal, mereka nangis sejadi-jadinya. Mereka menangis sejadi-jadinya. Ditanya, kenapa engkau menangis? Bagaimana kami tidak menangis sedangkan salah satu pintu-pintu surga di dunia telah tertutup dengan meninggalnya orang tua kita. Oleh karena yang masih punya orang tua, baik yang masih utuh dua orang ataupun yang satu orang, maka hendaknya kita berbakti dan berbuat baik kepadanya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala karena durhaka kepada orang tua kita. Maka Nabi mengatakan faqultu amin. Maka Nabi kata amin. Lalu ditambah yang ketiga, Nabi juga berkata amin. Raghima anfun rajulin adrakahu syahr Ramadan thumma salafa qabla an yughfar lahu. Celaka seseorang yang apabila dia berjumpa dengan bulan Ramadan, celaka seseorang apabila dia berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan meninggalkannya tapi belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Celaka semua orang ini. Karena bulan Ramadan syahrul maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan dan rahmat, bulan yang penuh dengan pembebasan dari api neraka. Oleh karenanya bulan Ramadan mulai 10 awalnya, tengahnya, akhirnya seluruhnya rahmat, ampunan dan pembebasan dari api neraka. Sebagaimana diriwayatkan Imam Tirmidzi, wa utaqa'u minan nar wa fi dzalika kulli lailah. Sesungguhnya Allah membebaskan hamba-hambanya setiap malam di bulan Ramadan. Jadi yang namanya 10 hari pertama, kedua dan ketiga seluruhnya rahmat, ampunan dan pembebasan dari api neraka. Oleh karenanya orang yang tidak diampuni di bulan Ramadan, maka sulit untuk diampuni di bulan-bulan selain Ramadan. Sebagaimana perkataan Qatadah seorang tabi'in, kita mengatakan, "Man lam yaghfir lahu fi Ramadan, wa lan yaghfir lahu fi ma siwa." Orang yang tidak diampuni di bulan Ramadan, maka sulit untuk diampuni di bulan-bulan selain Ramadan. Oleh karena orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan sungguh sangat merugi. Apalagi sekarang kita sudah berada di detik-detik terakhir, sudah mendekati garis finish. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kuda pacu atau kuda balap, balapan kuda, kita sering melihat kuda pacu ketika mereka lari, ya, ketika mendekati garis finish, mereka akan semakin kencang tarikannya, mereka akan semakin laju larinya. Ketika mendekati garis finish, berbeda dengan kita kaum muslimin kebanyakan. Ketika mendekati garis finish Ramadan, justru semakin kendor tarikannya, bukan semakin kencang dan bukan semakin laju. Jangan sampai kita kalah oleh kuda pacu. Oleh karena dahulu ulama salaf ketika mendekati detik-detik Ramadan, mereka sedih. Mereka berdoa agar supaya amal Ramadan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang celaka yang didoakan oleh malaikat Jibril alaihissalam dan didoakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya manfaatkan detik-detik terakhir ini untuk kita mengoptimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-ashrul awakhir
di masjid. Wa ahya laila, lalu menghidupkan malam. Wa aiqadha ahad, lalu kemudian membangunkan keluarganya. Ya, bagi para mu'takifin, bagi orang-orang yang beriktikaf di masjid ketika istrinya di rumah, tidak bisa membangunkan secara langsung, tapi bisa membangunkan melalui telepon. Jadi tidak ada alasan bagi para mu'takifin, orang-orang yang iktikaf di masjid, tidak membangunkan istrinya, tidak membangunkan keluarganya dengan alasan saya akan iktikaf di masjid, susah saya untuk membangunkan, padahal ada alat komunikasi. Sebagai penutup, karena esensi daripada qiyam Ramadan itu sholatnya, bukan di ceramah Ramadan. Karena esensi daripada qiyam Ramadan itu ada di sholatnya, maka ikuti sampai selesai sehingga imam witir sehingga salam. Man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat bersama imam hingga selesai, hatta yansarifa, para ulama menjelaskan ada dua pendapat. Sampai imam salam selesai, sampai imam keluar dari masjid. Oleh karenanya esensi daripada qiyam Ramadan adalah sholatnya, bukan ceramah. Ceramah ini sebagai target motivasi dan ancaman. Dan ini sebagai penutup. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya, di mana dikisahkan bahwasanya Talha bin Ubaidillah, salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, ya, Talha bin Ubaidillah melihat ada dua orang yang saling bersaudara, dia ingin masuk ke dalam Islam. Lalu dia mendatangi Nabi SAW dan berbaiat kepada Nabi untuk keislamannya. Lalu masuk Islamlah dia, lalu mengerjakan amalan-amalan ketaatan, lalu tibalah panggilan jihad. Panggilan jihad, seruan jihad, maka keduanya berangkat ke medan tempur. Mereka berdua berangkat ke medan jihad. Lalu Allah takdirkan salah satu di antara keduanya gugur di medan jihad, syahid. Syahid. Yang satunya lagi Allah takdirkan hidup selama setahun. Setelah itu baru dia meninggal. Lalu Talha bin Ubaidillah bermimpi, dan bermimpi beliau seakan-akan berada di pintu surga. Ketika berada di depan pintu surga, tiba-tiba ada dua orang tadi yang saling bersaudara itu yang masuk Islam. Tiba-tiba ada mereka berdua di sisi. Lalu keluarlah malaikat dari surga memanggil orang dan mengizinkan masuk orang yang meninggalnya terakhir. Orang yang meninggalnya belakangan. Orang yang meninggalnya tidak mati di medan jihad. Dipanggil dulu, lalu dia masuk duluan. Lalu kemudian malaikat keluar lagi baru memanggil orang yang mati syahid untuk masuk ke dalam tanah. Lalu keluar lagi malaikatnya menghampiri Talha, lalu berkata kepada Talha, kembalilah kamu, karena belum saatnya kamu memperoleh ini. Kembali. Besokannya mereka terheran. Disampaikan kepada para sahabat, disampaikan kepada para sahabat yang lain, disampaikan semua. Mereka merasa heran. Apa yang membuat heran? Yang membuat heran adalah karena amalan jihad itu pokok daripada segala urusan. Rasul amri fil Islam wa umuduhu as-salat wa dirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah. Pokok segala urusan ini adalah Islam. Tiangnya adalah salat dan puncak tertinggi adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah orang yang mati syahid itu mendapatkan keutamaan yang sangat banyak? Di antaranya dipakaikan mahkota, diampuni dosa-dosa. Wa yuzawwiju isnataini wa sab'ina zawjatan min al-huril 'ain, dinikahkan oleh 72 bidadari. Wa yusaffa'u fi 70 min aqaribihi, dan bisa memberikan syafaat kepada 70 kerabatnya. Memberikan syafaat kepada 70 kerabat. Keutamaan-keutamaan yang sangat banyak bagi orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat Talha dan para sahabatnya bingung, heran dan takjub. Oleh karenanya disampaikanlah kepada Nabi. Nabi berkata, faqala min ayyi dzalika ta'jabun. Apa yang membuat kamu heran? Perkara mana yang membuat kamu heran? Kata Nabi kepada Talha,
Lalu Talha mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya laki-laki yang pertama, yaitu yang mati syahid, dia adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam jihad, kemudian dia mati syahid, terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kenapa yang masuk ke surga terlebih dahulu orang yang matinya belakangan? Orang yang matinya belakangan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaysa qad makada hada ba'da sana?" Bukankah orang yang matinya belakangan ini dia hidup selama 1 tahun? Qalu bala ya Rasulullah. Tentu, iya wahai Rasulullah. Wa adraka Ramadan. Kemudian orang tersebut mendapati bulan Ramadan. Qalu bala ya Rasulullah. Tentu, dia mendapati bulan Ramadan, bertemu dengan bulan Ramadan. Fasamahu wa shalla kada wa kada min sajdatin fi sana. Lalu orang tersebut puasa di dalamnya, lalu sholat juga dan sujud selama 1 tahun. Qalu bala ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fama bainahuma ab'adu mimma bainas samai wal ardh." Maka sungguh perbedaan di antara keduanya dalam hal kebajikan itu seperti langit dan bumi. Apa yang menjadi renungan bagi kita tentang hadis ini? Bahwasanya ketika kita mendapati Ramadan, maka hendaklah kita berupaya untuk mengoptimalkan diri kita untuk beribadah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat dan orang yang mati syahid pun iri dengan orang-orang yang berjumpa dengan di bulan Ramadan, kemudian mereka sujud dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang atau kaum yang dikatakan oleh para ulama sebagai kaum yang paling buruk. Bi'sal qaum la ya'rifuna Allah haqqa illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah kaum yang hanya mengenal Allah cuma di bulan Ramadan. Kaum yang hanya mengenal Allah cuma di bulan Ramadan. Beribadah cukup di bulan Ramadan, setelah Ramadan enggak ada ibadah lagi. Ini kata para ulama, bi'sal kaum yang paling buruk, manusia yang paling buruk. Yang ketika Ramadan dia beribadah, tapi setelah Ramadan mereka enggak beribadah lagi. Seakan-akan mereka kenal Allah cuma di bulan Ramadan. Oleh karenanya Imam As-Sibli ketika ditanya oleh penanya, tapi beliau menjawab dengan jawaban yang meluruskan dari pertanyaan ini. Imam As-Sibli